Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Gresik. Dengan saya Riza, dengan semangat pemilih hebat Gresik bermartabat. Di bulan Agustus ini selalu membawa suasana yang berbeda. Ada merah putih di mana-mana, ada lomba, ada upacara, dan tentu saja ada semangat untuk mengenang para pejuang kita yang sudah gugur terlebih dahulu. Tapi pernahkah kita bertanya sebenarnya apa makna kemerdekaan bagi kita hari ini? Atau ternyata kemerdekaan juga punya makna yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena setelah Indonesia merdeka, tantangan kita bukan lagi bagaimana merebut kemerdekaan, tapi bagaimana menjaga dan mengisinya. Salah satunya dengan melalui demokrasi. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol santai tentang makna kemerdekaan dalam demokrasi. Dan tentunya kita sudah bersama narasumber yang akan mengajak kita melihat kemerdekaan bukan hanya dari sisi sejarah tapi juga dari bagaimana kita menjalankan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Halo Ibu Qolia, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Riza. Gimana kabarnya Mbak Riza? Alhamdulillah kita sama-sama baik ya Bu. Kemarin kita sudah lomba mini soccer Ibu di Gresik. Kebetulan menang ya. Kita Gresik menang juara ya. Semoga di final nanti Gresik juga menjadi juara. Iya, tahun kemarin kita udah juara 1. Mudah-mudahan di tahun ini kita juga tetap juara ya. Amin. Itu salah satu momen Agustusan KPU Gresik ya. Kalau di kampung Mbak Riza ada kegiatan apa? Tentunya banyak sekali Bu. Ada misalnya lomba makan kerupuk gitu, ada balap karung gitu. Pastinya di kampung-kampung juga banyak lomba-lomba seperti itu. Di kampung Bu Qolia juga ada. Kalau saya yang pastinya di rumah saya kalau Agustus pasti bendera merah putih itu nggak saya pasang secara pribadi. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya di desa saya itu ada kegiatan lomba karnaval. Oh iya. Kayak gitu Mbak. Ada juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, biasanya kami di desa saya itu di tanggal 16 Agustus malam itu ada acara syukuran tumpengan Mbak. Oh iya. Baik teman pemilih, kita kembali ke topik. Topik kita hari ini adalah makna kemerdekaan dalam demokrasi. Menurut Ibu Qolia, apa makna kemerdekaan saat ini? Menurut saya kemerdekaan itu merupakan bentuk kebebasan suatu bangsa dari penjajahan bangsa asing. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ini merupakan titik balik sejarah bagi bangsa Indonesia yang sangat penting. Kemerdekaan ini tidak hanya kita maknai dengan kemerdekaan fisik saja, tetapi bisa kita maknai secara lebih luas Mbak Riza. Misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan menggunakan hak pilihnya di TPS ketika pemilu dan pilkada, kemudian kebebasan menggunakan sumber daya kita secara mandiri, dan kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi makna kemerdekaannya itu bebas ya Bu ya. Iya. Tapi bebas bukan berarti sebebas-bebasnya. Pasti ada tanggung jawab. Ada pengaturan dan tanggung jawabnya. Baik Bu, apa hubungan antara kemerdekaan dan demokrasi? Kemerdekaan dan demokrasi merupakan dua hal yang saling terkait ya. Negara harus merdeka dulu, karena dengan merdeka dia mempunyai ruang untuk menentukan bangsanya mau dibuat seperti apa. Dia bisa membuat keputusan-keputusan secara mandiri, negaranya, bangsanya mau dibuat seperti apa itu harus dengan merdeka terlebih dahulu. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya paling tinggi itu ada di tangan rakyat. Nah,
dengan adanya demokrasi ini rakyat bisa mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan hati nuraninya. Misalnya dalam konteks pemilu dan pilkada itu bangsa ini bisa menggunakan hak pilihnya di TPS untuk memilih siapa pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya. Dengan adanya demokrasi ini juga bisa menjadi kontrol adanya penguasa yang otoriter, yang oligarki dan lain sebagainya. Makanya demokrasi dan kemerdekaan ini menjadi dua pondasi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ini. Gitu. Mengapa menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan bagian dari mengisi kemerdekaan? Lalu bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, Ibu? Terima kasih Mbak, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa menggunakan hak pilih dalam pemilu itu masuk dalam kategori kemerdekaan? Kenapa? Karena asas pemilu kita itu menggunakan asas langsung, umum, bebas ya. Nah itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah dalam konteks bebas ini kita itu tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menggunakan hak pilih kita. Kita milih calon si A, si B, nggak ada paksaan. Nah kita bebas menentukan siapa wakil kita di parlemen, maupun siapa presiden kita, siapa kepala daerah kita, itu sesuai dengan hati nurani kita, tidak ada unsur paksaan. Itu yang dimaksud bebas dalam menggunakan hak pilihnya. Kemudian bebas juga dalam pemilu bisa dimaknai selain menggunakan hak pilih, bebas juga dimaknai dengan kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dan pilkada. Salah satu contohnya misalnya partisipasi aktif. Kita bebas untuk berpartisipasi aktif misalnya dalam pencalonan. Kita berpartisipasi aktif dalam proses pemutakhiran data pemilih yang sekarang merupakan tahapan kita, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, kita harus berpartisipasi aktif di situ. Kita bebas mau berpartisipasi apa saja, misalnya mau mengecek daftar pemilih kita lewat cek DPT online, itu kita bebas dan lain sebagainya. Kemudian tadi Mbak Riza tanya bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Menjadi pemilih yang cerdas itu dia itu menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan uang dari calon, baik itu berupa uang atau misalkan barang-barang lainnya, tapi dia itu memilih berdasarkan visi misi calonnya, kemudian track recordnya, kemudian dari informasi-informasi yang didapatkan oleh pemilih tersebut berdasarkan hasil pencariannya, misalnya di medsos atau di laman-laman KPU Kabupaten Gresik yang memuat visi misi calon, atau laman-laman KPU RI yang memuat visi misi calon yang ada di tingkat nasional. Seperti itu Mbak. Baik, jadi pelajari rekam jejak dan integritas kandidat, pahami visi misi dan program kerjanya secara rasional, dan tolak politik uang dan manipulasi isu sara. Di era digital ini bagaimana kita menjaga demokrasi dari hoax dan disinformasi? Di era digital ini ya, yang semuanya sudah serba canggih, semua informasi sudah bisa kita akses dengan sangat mudah. Bagaimana cara untuk menghindari hoax? Yang pertama, ketika ada sebuah informasi, kita jangan langsung serta-merta langsung percaya bahwa informasi itu pasti benar. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengecek dulu, cek fakta di lapangan. Maksudnya cek fakta di lapangan ini kita bisa, kalau misalnya informasi hoax itu berkaitan dengan KPU, kita bisa buka webnya KPU Kabupaten Gresik, apakah benar ada kegiatan-kegiatan hoax yang dimaksud. Kita bisa cek medsosnya, atau kita bisa
cek langsung ke KPU Kabupaten Gresik, atau kita bisa langsung cek ke media-media yang sudah terpercaya gitu. Kita juga bisa ini DM ke akun-akun media sosial iya, gitu. bisa Kan nanti gitu. kita akan menjawabnya ya Bu Iya, ya. Baik, terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk generasi muda dan seluruh teman pemilih dalam memaknai kemerdekaan? Pesan bagi teman-teman pemilih muda, kebetulan di Kabupaten Gresik ini berdasarkan data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terakhir, pemilih muda itu sekitar 54% yang terdiri dari milenial dan Gen Z. Itu ada 54%, berarti hampir separuh lebih pemilih di Kabupaten Gresik ini didominasi oleh pemilih muda. Nah, pesan saya dengan banyaknya pemilih muda ini yang hampir separuh, berarti separuh anak muda, separuh maksudnya separuh penduduk di Kabupaten Gresik ini, pemilih di Kabupaten Gresik ini yang diisi oleh anak muda ini bisa ketika mereka menggunakan hak pilihnya di TPS untuk memilih calon yang sesuai dengan hati nurani mereka, itu dengan menggunakan hak pilihnya di TPS ini bisa merubah mau kemana Kabupaten Gresik ini di bawah 5 tahun mendatang. Keputusan yang kita ambil saat ini menentukan arah kebijakan kita 5 tahun mendatang. Bagaimana perekonomian di Kabupaten Gresik ini tergantung siapa yang kita pilih saat ini, siapa calon yang kita percaya saat ini, itu menentukan bagaimana kondisi Gresik 5 tahun mendatang. Jadi suara anak-anak muda ini sangat Iya, ini ya besar menentukan besar kemana sekali, Gresik ya. atau kemana Indonesia yang akan datang. Mm-mm. Gitu ya. Baik teman pemilih, dari perbincangan hari ini kita bisa mengambil satu pesan penting. Kemerdekaan ini dibayar mahal oleh para pahlawan kita. Cara terbaik menghargainya adalah dengan tidak menjadi penonton pasif dalam demokrasi. Jadilah generasi yang berani bersuara, cerdas memilih dan bertanggung jawab atas setiap aksi yang dilakukan. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Gunakan hak dan peran kita dengan bijak. Dan terima kasih Ibu Qolia atas perbincangan yang sangat menarik hari ini. dengan senang hati, Mbak. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya ya Ibu ya. Iya. Tentunya dengan tema yang berbeda. Baik, saya Riza pamit undur diri. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pemilih hebat, Gresik bermartabat.